Hari ini kita delay guys. Kita delay dari yang harusnya berangkat dari jam 6. Sekarang kita baru berangkat jam 7. Dan muka kita udah kayak orang baru bangun tidur. Halo guys, long time no see. Welcome to AOTD channel, Answer of the Day right now. Dan kamu masih bersama Rena Nandia. Dan hari ini aku akan ngajakin kamu jalan-jalan ke sebuah pulau, yaitu Pulau Batam. Sudah pernah jalan-jalan ke Batam belum? Hari ini aku akan menghabiskan sedikit waktuku di Pulau Batam. Dan aku bakal ceritain kamu di mana aja tempat yang penuh sejarah dan sangat indah di kota ini. Let's check it out. Bukit Clara, atau yang sering disebut juga dengan kawasan Welcome to Batam, adalah salah satu tempat favorit bagi warga Batam maupun wisatawan untuk momen selfie loh. Juga adalah tempat yang sering digunakan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun teman-teman. Bukit ini merupakan salah satu ikon kota Batam dan letaknya di seputaran Batam Center. Batam merupakan pulau yang dikaruniakan Tuhan kepada bangsa Indonesia dalam bentuk enklave. Posisi strategis Batam mendorong pemerintah menetapkan Batam untuk dikembangkan menjadi kawasan industri atau industrial zone berteknologi tinggi untuk Indonesia. Selain itu, pemerintah memberikan keistimewaan dan pengecualian perlakuan atas Batam. Pemerintah memberikan status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dengan keistimewaan tersebut, menjadi daya tarik investor untuk mengembangkan industri, terutama berorientasi ekspor. Dan jangan salah loh, para wisatawan lokal maupun asing banyak yang datang berbondong-bondong ke Batam untuk membeli barang-barang dengan harga yang cukup murah. Wow, yuk kalian jangan lupa jalan-jalan ke Batam. Jembatan Balerang, atau yang disingkat dengan Batam, Rempang, dan Galang, adalah sebuah jembatan yang menjadi kebanggaan masyarakat Batam. Diprakarsai oleh B.J. Habibie dengan melibatkan ratusan insinyur Indonesia tanpa melibatkan insinyur dari luar negeri loh. Dan ini berlangsung selama 6 tahun dari tahun 92 hingga 98. Oleh karena itu, ada juga yang menyebut jembatan ini dengan sebutan Jembatan Habibie. Bentuk jembatan ini mirip sekali dengan Golden Gate yang ada di San Francisco, California, Amerika Serikat, dalam ukuran mini. Jembatan Barelang juga terlihat begitu menawan dengan latar belakang pemandangan laut yang berwarna biru dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Jika kalian sedang berkunjung ke sini, kalian akan menemukan banyak sekali outlet-outlet yang menyediakan souvenir untuk membeli oleh-oleh khas Batam.
berkunjung ke sini, kalian akan menemukan berbagai makanan khas Batam yang sudah ditemukan di tempat lain, termasuk makanan-makanan dari laut segarnya loh. Jika perut sudah terasa kenyang, kalian bisa jalan-jalan di Plaza Barelang Batam atau outlet souvenir untuk membeli oleh-oleh khas Batam. Selain mengabadikan keindahan jembatan ini lewat foto, kalian juga bisa melakukan aktivitas memancing ikan dari pinggir pantai maupun tengah laut. Kalau ingin tinggal lebih lama, di sekitar kawasan jembatan Barelang sudah terdapat banyak hotel dengan berbagai tarif dan fasilitas. Pulau Galang memiliki salah satu tempat wisata bersejarah yang dikenal sebagai Es Camp Vietnam yang menyimpan cerita yang menarik. Tempat ini kerap sekali dikunjungi oleh wisatawan lokal hingga mancanegara. Es Camp Vietnam dulunya digunakan sebagai tempat pengungsian warga Vietnam yang mencari perlindungan akibat perang saudara yang terjadi di Vietnam. Pendaratan masyarakat Vietnam pertama kali terjadi pada tahun 1975 di Natuna dengan jumlah 75 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga menjadi permasalahan di beberapa negara tetangga Vietnam yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Kaburnya masyarakat Vietnam ini mendapatkan perhatian khusus loh dari PBB, hingga akhirnya PBB melalui UNHCR mengadakan rapat di negara Bangkok dan menetapkan Pulau Galang sebagai tempat pengungsian sementara masyarakat Vietnam. Setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Soeharto, UNHCR mulai membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Akibat perang yang mencekam saat itu, ratusan warga Vietnam memilih meninggalkan negaranya dengan menyeberangi lautan Cina Selatan dengan menggunakan kapal. Maka dari itu, masyarakat Vietnam yang melarikan diri disebut sebagai manusia perahu. Dan ini adalah sisa-sisa peninggalan para pengungsi kamp Vietnam. Disimpan dan dikumpulkan menjadi satu di sebuah museum. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang kini masih dikelola oleh pihak Badan Pengusahaan Batam. Dan ini adalah sisa-sisa peninggalan para pengungsi kamp Vietnam kini. Saat memasuki Es Camp Vietnam ini, para pengunjung akan disambut dengan monumen Humanity Statue. Konon, monumen itu dibuat khusus untuk mengenang tragedi yang menimpa seorang perempuan pengungsi bernama Tin Han Loy. Memilih bunuh diri karena takut menanggung malu setelah diperkosa oleh sejumlah pria sesama pengungsi. Sedih ya. Sebagai tempat pengungsian, fasilitas yang disediakan tempat ini cukup lengkap. Terdapat barak-barak tempat tinggal, rumah sakit, tempat sekolah, tempat ibadah, pemakaman, bahkan terdapat penjara yang digunakan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Kawasan ini tertutup bagi orang luar kecuali rumah sakit yang dapat digunakan oleh masyarakat umum yang dapat dinikmati secara gratis.
all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Batam kini memiliki ikon wisata religi terbaru loh. Namanya Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Masjid terbesar di Sumatera ini memiliki berbagai pesona. Masjid ini berlokasi di daerah pemukiman Batu Haji. Masjid ini merupakan satu-satunya masjid di Kepri yang memiliki menara pandang setinggi 99 meter. Menara ini dibuka untuk umum untuk melihat Batam dari ketinggian, bahkan bisa melihat negeri tetangga seperti Singapura. Masjid ini juga memiliki bentang kubah terbesar di Indonesia, yakni 63 meter yang menutupi ruang utama sholat, dilengkapi dengan 8 payung membran seperti Masjid Nabawi, dan juga koridor-koridor di sekeliling ruang utama sholat. Halo warga Indonesia, masih pada diam di rumah aja nih? Kapan mau jalan-jalannya? Mumpung masih muda, nyesel di kemudian hari loh kalau misalnya kita sekarang nggak cepet-cepet packing barang bawaan dan jelajah Indonesia. Kapan lagi waktu seru-seruan bareng teman atau keluarga? Jangan kemana-mana ya. Nanti di next video bakalan ngulikin cerita yang lain tentang perjalanan yang sangat menarik. See you in the next part.